Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santium. Kembali bersama Gusar Legend atau Satrio Piningit Jati atau Bobby Wong atau Ajaraham atau apapun sahabat-sahabat memanggil nama saya. Melihat fenomena alam yang bergejolak itu adalah kajian renungan yang harus kita jalankan. Begitu juga dengan kejadian keserakahan manusia, ketamaan manusia, baik itu keserakahan kekuasaan wilayah teritorial maupun popularitas sekaligus jabatan. Perlu ada filter dari alam untuk mengingatkan dan menyadarkan semua umat manusia yang ada di permukaan bumi ini tanpa kecuali. Ketika manusia itu sudah diingatkan oleh alam, dia tidak sadar, maka alam akan melenyapkan manusia tersebut dengan tanpa pandang bulu. Apakah dia kaya, dia pandai, dia cantik, dia tampang, dia perdana menteri, apapun jenderal, apapun status sosialnya yang dia sandang, bagi alam tiada artinya apa-apa. Begitu juga kecanggihan alat-alat yang tercanggih di muka bumi ini akan disapu bersih oleh pasukan alam, baik itu air, angin, api, bahkan bumi. Terlepas dari itu, kita kaji permasalahan Palestina dan Israel. Sepengetahuan saya tahun 1949, negara Israel itu dalam sejarah tidak ada. Adalah imigran dari Eropa, di mana orang-orang Yahudi dulu dieksekusi, dihapuskan oleh Nazi Jerman. Sehingga banyak pembantaian di Jerman pada saat itu, hampir 4.500.000 orang Yahudi dijadikan tepung, dijadikan karpet raganya oleh Nazi Hitler. Mengkaji dari peristiwa itu yang disebut Holocaust di Israel itu, sebenarnya bangsa Israel itu harus sadar bahwa dia pernah dilenyapkan di muka bumi oleh bangsa Jerman. Sehingga harus sadar tidak membuat invasi atau penjajahan terhadap negara-negara yang dia tumpangi atau dia imigrasi. Tapi karena pada saat itu terjadi banyak penyelundupan orang-orang imigran gelap ke daerah Palestina, maka sampai sekarang ini meluas. Dia ingin menguasai wilayah-wilayah sana karena ditopang oleh kepandaian, mungkin kerajinan juga ya. Namun ingat bahwa alam itu paham betul perputaran sejarah manusia di muka bumi ini dan punya rekam jejak semua negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, setidak-tidaknya masyarakat dunia internasional mengingatkan sejarah ini kepada Israel sebelum dilenyapkan oleh bala tentara alam, air, angin, api, bumi, bahkan meteor. Karena kalau alam sudah bicara, jangankan negara Israel itu bagikan debu, Tel Aviv bagikan debu, Yerusalem bagikan debu. Itu kalau alam sudah bicara. Dan itu sudah terbukti kemarin. Ketika
Israel mau memperluas jajahannya di daerah Palestina dengan membuat isu teroris, maka Israel dihantam bencana banjir bandang, badai pasir. Ini belum gempa sebentar lagi, atau mungkin dalam proses gempa dan meteor yang sedang akan menghancurkan Tel Aviv atau Yerusalem kalau Israel tidak sadar. Seampuh apapun senjatanya, sekuat apapun, kalau masih buatan manusia akan kalah dan hancur disapu oleh alam. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku semuanya yang monitor dan mengikuti perkembangan Timur Tengah sebagai bangsa Indonesia yang kita cinta damai, sebagaimana falsafah ketika negara Indonesia mau didirikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia telah merdeka. Menyatakan merdeka, begitu juga Palestina. Nyatakanlah tanggal 8 Desember sebagai kemerdekaan Palestina, maka dihapuskan seluruh masyarakat Israel yang telah menjajah di muka bumi ini. Itu sahabat-sahabatku, begitu juga bangsa Indonesia yang ada di negara Indonesia Nusantara, semoga terhindar dari murka alam. Jika kita mengikuti falsafah kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan tetap komitmen terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Demikian sahabat-sahabatku, semoga renungan tentang Timur Tengah, begitu juga tentang Pilpres nanti, saya harapkan, saya sarankan untuk semua kandidat dan timnya tetap jaga hati untuk perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia, sekaligus pemikiran untuk memajukan dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Saya akan turut mengayomi bangsa Indonesia Nusantara dengan energi cahaya yang ada di tubuh saya, kurang lebih sekitar 213 macam cahaya. Hanya baru-baru ini saya coba untuk mengingatkan Israel, terutama di kota Tel Aviv. Bisa dilihat komentar di Peksi Garuda Nurjanaha, akun saya itu. Saya ingatkan melalui bahasa Arab agar jangan terjadi penjajahan dan invasi ke Palestina. Kalau tidak jadi merdeka, maka Israel akan terusir dari tanah Palestina itu sendiri dan terhapus di muka bumi. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekilafan dan kesalahan, itu karena kedhaifan dan kefakiran ilmu saya. Jika ada kebenaran, itu adalah datangnya dari cahaya di atas cahaya. See you tomorrow. God bless for the freedom of the people in the world.